Halo Yakobian, nama gue Evan and welcome to Yekotalk Part 3. Jadi di Yekotalk Part 3 ini gue bakalan ngebahas tentang kangen sekolah. Jadinya lu pada yang udah karantina berbulan-bulan di rumah, sebenarnya lu pada kangen gak sih sama sekolah? Jadinya lagi-lagi gue gak bakalan sendirian di sini. Gue bakalan ngebahas bareng guest-guest kita. Langsung saja gue perkenalin guest kita yang pertama. Halo Pak Adit. Halo. Halo Pak Adit. Halo Pak Yoba. Halo. Halo. Halo Audrey. Hai Van. Halo Farel. Halo. Jadinya di Yekotalk kali ini kita nggak cuma ngambil dari sudut pandang murid, tapi kita juga ngambil dari sudut pandang guru juga. Oke, jadinya nanti pertanyaan-pertanyaannya bakal gue kasih. Pertanyaan-pertanyaannya dari IG OSIS @osis.smp.jakobus. Yang belum follow langsung follow aja, jangan lupa buat follow, oke? Karena di situ kita bakalan update terus tentang Yekotalk. Terus nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja, oke? Udah siap ya semuanya? Iya. Siap. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Dari @lakisani. Ini buat Farel, Hillary, Pak Yoba, sama Pak Adit ya. Apa yang paling dikangenin dari sekolah selama di rumah aja? Siapa nih yang mau jawab duluan? Coba dulu nih. Apa yang paling... Gimana Far? Lu kangen apa sama sekolah di rumah? Kalau gue sih paling kangen kantin. Kenapa dah? Kantin. Sebenarnya yang dikangenin memorinya di kantin. Memori bareng teman-teman. Memori kayak apa tuh? Kita habis KBM sering mabar di kantin soalnya. Dikangen lah masa-masa mabar-mabar di kantin. Mabar apaan Far? Game. Main game apaan lu? Banyak. Apa dah? Sebutin dah satu-satu. Coba lu cerita dah. Gimana? Mobile Legends biasanya sih. Bareng siapa aja tuh? Teman-teman gue ada, sebutin namanya nih. Iyalah, sebutin lah semuanya lah. Ada Marvel, Lius, Jonathan. 3 itu tuh biasanya tuh sering main bareng pas pulang sekolah. Gila ya. Jadi kangen sumpah gue. Iya. Jadi ikutan nostalgia lagi sumpah, gila ya. Oke. Dari Hillary coba. Lu kangennya apa dari sekolah? Kalau gue sih yang dikangenin ya paling kalau lagi jam istirahat gitu ya. Biasa kan nongkrongnya masuknya ke ruang BK tuh. Ya kan sekalian ngadem. Parah banget sumpah lu. Soalnya kan panas ya kalau di luar ruang BK. Jadi gue sering ngadem ke ruang BK. Ya paling sama temen-temen juga di ruang BK, di meja pucat lantai 2. Gitu-gitu doang sih. Di ruang BK sama siapa tuh? Sama Bu Erlin ya? Sama Bu Erlin, Bu Ambar, Bu Diana, Tahu sama nih lu. Cai. Pertanyaan berikutnya ke Pak Yoba sekarang. Jadi apa Pak yang paling dikangenin dari sekolah? Yang paling dikangenin ya itu bisa bercanda kayak dulu gitu ya sama teman-teman, sama guru, sama peserta didik ini. Saya bercandanya yang dulu bisa kan sekarang juga nggak bisa dilakukan gitu kan. Dulu masih bisa bersentuhan gitu ya, bercanda dalam arti sebenarnya, kemudian bercanda yang memotivasi, macam-macam sih. Jadi artinya ketika kontak fisiknya dibatasi, kontak fisik yang positif yang saya maksud dibatasi juga akan kita juga harus bisa beradaptasi gitu kan, karena situasinya memang minta seperti itu. Yang paling akan dikangenin ya seperti kalau saya ya itu, karena saya orangnya suka bercanda ya. Kalau mau bercanda berarti harus berpikir dulu nih gimana caranya bercanda yang aman sesuai dengan protap COVID-19 gitu kira-kira. Bapak sekarang bercandanya gimana Pak? Ya saya mau Kan bercanda kita cuma biasa bisa aja. ketemunya lewat laptop Pak. Gimana Pak? Saya biasa bercanda kalau kemarin pembelajaran online paling suka ngilang-ngilang gitu kan. Nanti kalau ngasih ke anak-anak mau lihat ini nggak, mau lihat apa namanya penampakan nggak, di mana Pak? Terus saya berdiri gitu ya, kelihatan. Kalau ketika saya berdiri kan baru kelihatan ternyata atasnya rapi, bawahnya masih pakai sarung atau apa itu kan. Jadi kan anak-anak wah parah ini lah, kan kita pembelajarannya seperti itu. Kadang
mancingnya sih dengan kayak gitu atau dengan cerita gitu kan, bercanda-bercanda begitu. Selanjutnya Mm-mm. ke Pak Adit nih. Gimana Pak Adit? Apa Apa yang dikangenin ya? dikangenin? Iya Pak. Sejujurnya sih kalau saya bilang yang dikangenin apa ya? Yang dikangenin ya pertama ketemu kalian semua ya, anak-anak ya, peserta didik ya. Nah, kenapa? Kalau saya bilang saya kangen ke sekolah, mau besok juga saya bisa ke sekolah, tapi belum tentu ketemu kalian kan. Nah, Iya. saya mau kangen nih, mau makan di kantin. Nah, bisa juga aja, makan mie ayam bisa aja saya bikin sendiri atau beli di sini. Cuma kalau ketemu kalian secara fisik ya, itulah yang saya kangenin. Ya bercanda-canda, kalau istirahat kadang ketemu anak-anak ya saya kadang kita bercanda, terutama sama Audrey ya. Saya sering bercanda banget di lantai 2 ya. Ya jadi itulah yang dikangenin. Jadi suasana waktu ya mungkin pas lagi belajar, pas lagi istirahat ya, atau pas lagi kita ketemu, kita bercanda-canda, itu yang dikangenin. Karena kalau cuma kangen ke sekolah, besok pun saya ke sekolah, tapi nggak akan ketemu kalian gitu loh, karena kalian nggak ada di sekolah. Jadi yang paling saya kangenin sebenarnya ya ketemu anak-anak, canda. Terus kayak tadi Pak Yoba bilang juga, ketemu teman-teman guru, bisa bercanda dan bisa ketawa-ketawa ya, bisa tukar pikiran ya, bisa mabar. Nah, tapi mabarnya di sini bukan main bareng, makan bareng sama Pak Yoba di belakang ya Pak Yoba ya, di belakang ruang wakal kan ada biliknya tuh buat kita makan tuh. Nah itu kadang saya sering mabar tuh sama Pak Yoba. Selanjutnya nih, kita ke pertanyaan buat Pak Yoba sama Pak Adit nih. Dari @Valerina Suwandi. Kapan sekolah akan dibuka Pak? Kapan sekolah dibuka? Kalau pertanyaannya kapan sekolah dibuka itu panjang, penjelasannya panjang. Satu, akan ada mekanisme yang memutuskan baik dari yayasan, kemudian dari pimpinan, kemudian baru ke kami, ke guru. Jadi keputusan kapan sekolah dibuka itu kalau kita baca kan di surat kabar itu kan tergantung dari beberapa alat ukur gitu ya, beberapa alat ukur yang jelas. Misalnya kalau DKI masih menerapkan PSBB, ya kan itu jadi bahan pertimbangan. Tapi sekali lagi kewenangan untuk menjawab pertanyaan itu kalau menurut saya itu ada di pimpinan dan itu pasti akan diberitahu ke Anda melalui wali kelas. Karena membuka sekolah itu pasti ada prosedurnya ya. Betul kalau beberapa orang mengatakan pendidikan penting, betul, kita ketemuan penting, iya. Tapi kesehatan itu jauh lebih penting kan. Maka ketika memutuskan untuk membuka sekolah kapanpun waktunya itu, saya yakin pimpinan sekolah dalam hal ini dari pihak yayasan maupun dari kepala sekolah pasti punya pertimbangan yang logis, yang akurat, yang terukur, sehingga kalaupun diputuskan itu nanti sesuai dengan rambu-rambu. Jadi kalau saya sih seperti itu jawabannya. Gimana Pak Adi? Kalau Gimana, Pak? saya sih ya sama kayak Pak, ya, hampir sama ya dengan Pak Yoba ya. Bukan kewenangan saya untuk menjawab kapan sekolah bisa dibuka lagi atau kapan kita mungkin bisa kembali ke sekolah. Karena ya tadi dibilang Pak Yoba juga, di sini mungkin kita menunggu keputusan dulu, bukan dari yayasan aja sih. Yang paling penting ya menunggu keputusan dari pemerintah ya, kapan sekolah bisa dibuka kembali. Karena memang berkaca dari pengalaman yang ada kemarin, kalau nggak salah di Perancis ya, ketika sekolah dibuka ternyata banyak anak sekolah yang akhirnya malah terkena virus corona ya. Nah maka mungkin di sini ada pertimbangan-pertimbangan untuk bisa membuka sekolah kembali. Jadi memang kalaupun memang nanti sekolah akan dibuka kembali juga mungkin ya, tidak seperti biasanya ya. Pasti mungkin ada protokol-protokol yang mungkin harus kita terapkan, baik New normal ya Pak? New normal. new normal Iya. ya, baik buat guru Kayak dan kemarin juga muridnya. Gitu. Kayak kemarin di Korea juga kasusnya kan hampir sama itu Pak Adi. Jadi Iya, kenapa mereka kemudian menutup lagi? Ya sekarang susah juga ya kalau misalnya kalau anak SD apalagi udah lama nggak ketemu temennya, begitu Iya. ketemu dibatasin nggak boleh nyentuh ya, nggak boleh salaman, bahkan
Kalau SD kan biasanya tahu sendiri, begitu ketemu lama nggak ketemu, wah udah pelukan ampun. Itu terjadi juga di SMP, di SMA kan sama aja. Yang bisa mengendalikan mungkin untuk anak-anak yang sudah agak dewasa ya, anak SMA mungkin udah ngerti, tapi kalau levelnya SD, SMP sulit gitu. Kalau kita suruh ngawasin sulit, maka itu belajar dari pengalaman. Di Korea yang terjadi seperti itu, terlalu cepat. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kita udah ngobrol sama Pak Yoba, sama Pak Adit, selanjutnya sama Farel sama Hillary ini pertanyaan dari @wangc190f. Gimana perasaannya berada di rumah terus dan gak ketemu teman-teman di sekolah? Siapa nih yang mau jawab duluan? Coba duluan, Hil. Gue tau lu. Gue dulu aja ya. Siapa? Sweet. Ya kali, Gimana Pak. caranya sweet, Pak? Ini nih, tuh. Gue dulu ya, friend, yang Udah jawab. Farel dulu aja ya. Ya udah, gimana? Ini kita jujur-jujuran ya. Kalau misalnya masalah perasaan di rumah doang, gue malah senang di rumah aja. Kok aneh sih lu? Sumpah ya. Kok aneh sih lu? Tapi kalau masalah ketemu teman, mau ketemu teman. Tapi kalau misalnya masalah di rumah aja, gue mending di rumah aja daripada harus keluar rumah. Kenapa tuh di rumah aja? Karena kalau misalnya di rumah, selesai misalnya udah selesai KBM atau apa, kita langsung bisa istirahat. Sedangkan kalau misalnya keluar rumah, kita harus pulang dulu atau ada aktivitas yang di luar sekolah, jadi capek lah, lebih enakan di rumah. Tapi kalau misalnya ketemu teman, pengen ketemu teman cepat. Iyalah, gue juga persis kayak lu. Kadang habis pelajaran gitu ya, udah selesai tutup laptop langsung tidur. Ih, gila mantep. Tapi kangen sumpah. Sama lu pada, gue kangen sumpah. Sama lu Far, kangen Far. Kapan Far? Ketemuan Far. Pertanyaan berikutnya dari ini buat Pak Yoba sama Pak Adit lagi nih. Dari @shan.yovela. Apa kegiatan pertama yang akan dilakukan oleh sekolah sesuai pandemik COVID-19? Kegiatan apa yang dilakukan sama sekolah, Pak? Agendanya ada apa aja, Pak? Setelah COVID ini berlalu. Kalau agenda ya kembali lagi tadi ya, nanti kalau untuk agendanya apa, sekali lagi saya tegaskan bahwa yang akan memberikan informasi ini tentu saja dari pihak yang berwenang ya, bukan berarti saya dan Pak Adit nggak punya kewenangan, enggak, tapi ini di luar kewenangan kami. Tapi istilah untuk kegiatan apa, sepertinya kalau kegiatan kan mengikuti apa yang sudah diprogramkan, mengikuti apa yang sudah direncanakan. Hanya yang membedakan adalah prosedur pelaksanaannya. Tentu saja kalau normal dengan besok, kalaupun kapanpun itu, kalau sudah masuk itu pasti akan berbeda gitu. Kalau kegiatannya apa ya kita belum tahu, karena kan kita masih memutuskan kapan masuknya juga belum tahu kan. Yang jelas kalau kegiatan normalnya apa, kemudian aktivitasnya apa, tentu saja itu nanti akan diinformasikan jauh hari sebelumnya. Itu kan harus adaptasinya juga kan, ada beberapa faktor yang harus dipikirkan. Kesiapan, yang pertama kesiapan dari sarana prasarananya ya, apakah sudah siap, kemudian mekanisme proseduralnya, apakah sudah protapnya itu sudah dibuat ya, kemudian bagaimana cara terbaik sehingga kalaupun nanti diumumkan masuk dan sekolah itu mulai normal, bagaimana caranya agar proses pembelajaran itu bisa mengutamakan atau menomorsatukan kesehatan untuk semua ya, bukan buat peserta didiknya tapi buat gurunya juga, buat karyawannya juga, buat semuanya. Itu aja kira-kira Pak. Pak Adit tambahan mungkin. Mungkin ya kalau setelah pandemi ini, kalau misalkan sekolah masuk ya paling rencana-rencana yang ada ya pastinya sih ya kegiatan sekolah pasti harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada ya, dengan protokol kesehatan yang ada. Contohnya misalkan ya di sekolah pasti akan memberikan himbauan kepada anak-anak dan juga mungkin warga sekolah semuanya ya. Nah, misalkan ya kita wajib memakai masker, lalu juga rajin mencuci tangan ya, lalu juga misalkan juga apa Cek kalau suhu pakai badan, Pak. cek suhu badan. Nah, terus katanya rencana mau pakai guru mengajar Disinfektan. pakai disinfektan tuh, pakai apa tuh yang kulit tuh? Face shield. Oh, penutup itu, Pak. Shield. Ya, face shield. Nah, Ya, ya, face tapi
yang akan dilakukan pertama itulah himbauan-himbauan seperti itulah ya. Lalu juga mungkin himbauan untuk selalu jaga jarak. Jadi nggak ada lagi nanti kayak yang dulu-dulu kita anak-anak ya kayak Evan, Feral, mungkin Audrey duduk-duduk di lantai gitu kan kalau istirahat. Ya itu mungkin nggak ada lagi nanti. Gitu ya. Bukannya nggak ada sih, mungkin akan jangan diimbau, jangan seperti itu, kita jaga kesehatan. Jadi sih Jaga jarak juga ya Pak, social distancing. Jadi yang utama paling rencananya ya sekedar himbauan dulu lah untuk bisa menjaga kesehatan. Oke. Lanjut. Dari ini buat Pak Adi sama Pak Yoba lagi, dari @cai.lona. Hal yang dikhawatirkan ketika masuk ke sekolah apa saja Pak? Yang jadi ketakutannya gimana Pak? Siapa dulu nih yang mau jawab? Adit dulu lah gantian. Ya. Iya. Yang Gimana dikhawatirkan Pak? Yang dikhawatirkan ya mungkin yang dari pertama kali tadi Pak Yoba sudah bilang ya. Nah, kalau mungkin untuk anak SMA yang sudah dewasa gampang lah ya untuk misalkan kita beritahu, tolong dong jaga jarak, rajin sering-sering cuci tangan, atau mungkin jangan selalu pakai masker. Tapi kalau untuk anak SD dan SMP itu yang kita khawatirkan ya tidak mengindahkan himbauan-himbauan yang ada gitu loh. Saya juga mungkin sanksi ya kalau misalkan kayak Vera atau Audrey sekarang bilang iya Pak social distancing dan lain-lainnya. Ntar kalau udah ketemu langsung sama temen-temennya, apa kabar? Pasti iyalah gitu kangen lah Pak. Pastilah. Kangen lah, berbulan-bulan nggak ketemu, terus ketemu lagi kangen lah. Terus habis itu disuruh pakai masker, ada aja yang maskernya kemana lah, itu yang ditakutkan. Jangankan masker. Nah, kalau hari Senin aja kadang dasinya mana? Lupa apa nggak dipakai, ya kan? Nah, atau mungkin itu tolong kayak biasanya aja seragamnya kok nggak rapiin. Oh iya Pak, lupa. Nah ini takutnya kita kebiasaan yang baru ini nanti yang dibilang Tete Evan masih normal itu. Takutnya nggak bisa kita anak-anak nggak bisa melakukan secara 100% gitu loh. Jadi ya habis mau makan nggak cuci tangan dulu, habis apa nggak cuci tangan dulu, atau mungkin maskernya kemana lah, atau lupa terlalu senang ketemu teman langsung berpelukan, langsung jabat tangan atau apa, itu yang kita takutkan. Kita di sini kan guru-gurunya juga nggak setiap langsung ngawasin semua ya. Kita jumlah guru dan jumlah murid kan nggak banyak, gurunya nggak banyak tapi muridnya banyak kan. Nah jadi sini sih yang penting kesadaran dari anak-anak aja ya, dari peserta didik di sini agar ya mematuhi protokol-protokol yang ada. Itu khawatirnya kita ya itu dia, anak-anak nggak bisa menerapkan protokol-protokol yang ada itu ya, karena ya namanya anak-anak ya. Nah, mungkin Pak Yoba mau menambahkan? Iya, jadi benar ya, kalau kekhawatiran yang utama adalah ketika ya kalian masuk, misalnya mau dibatasin pun, misalnya satu kelas setengahnya yang masuk nanti gantian atau gimana, tetap semua resiko itu kan ada ya, dan tidak bisa dipungkiri kalau Anda semua udah lama nggak ketemu, kemudian tiba-tiba ketemu, mau kelihatan atau nggak kelihatan di depan atau di belakang kita kan susah juga kan ngawasinnya. Itu aja sih yang ditakutkan, karena ya semuanya kan punya resiko tersendiri. Kalau di satu sisi misalnya ada opsi misalnya nanti belajar jarak jauhnya sampai bulan Desember, nanti bulan Januari baru masuk misalnya, atau nanti kalaupun masuk diumumkan kapan, dibuat separuh-separuh, satu kelas dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 4, kita juga nggak tahu. Cuma yang saya pikirkan yang menjadi ketakutan adalah bagaimana sebenarnya mekanismenya sehingga benar-benar aman gitu. Aman bukan buat Anda semua, tapi buat semua warga sekolah gitu. Karena kan ini hitungannya kalau udah satu kena di sekolah ya, kayak kasus di Korea, satu sekolah kena, waduh, itu kan protokol dan prosedurnya mulai dari gedungnya harus disteril, kemudian orangnya harus di rapid test semua, macam-macam. Jadi gara-gara satu kesalahan yang kecil itu efeknya luar biasa kalau itu melibatkan banyak orang. Makanya ketakutan saya sih mudah-mudahan tidak terjadi,
Dan mudah-mudahan memang sekolah ini sudah siap ketika pada waktunya mengumumkan masuk dengan protokol dan aturan yang ketat. Ini baku mungkin dari depan gerbang masuk Yakobus sudah ada protokol yang resmi yang standarnya sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku, ya mudah-mudahan tidak terjadi gitu ketakutan kita. Oke Pak, kita tahan dulu pembicaraannya sampai di situ ya, karena kita akan lanjutin setelah jeda-jeda berikut ini. Oke guys, kembali lagi. Kita akan melanjuti pembicaraan kita bersama guys-guys kita. Berikutnya kita akan ke pertanyaan untuk Farel dari @robertus_no dari Pak Obet nih. Guru bahasa Indonesia kita nih. Widih. Buat Farel, apa peran OSIS SMP Santo Yakobus untuk membantu Bapak atau guru dan teman-teman sekolah sehingga kerinduan terhadap sekolah dapat terobati? Gimana Farel sebagai ketos menjawab ini? OSIS SMP Santo Yakobus pada saat ini ngandalin sosial media OSIS SMP Santo Yakobus di Instagram. Nah, di situ kalau misalnya kalian ada yang kangen sekolah atau apa, bisa dilihat di highlight OSIS SMP Santo Yakobus, kan banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ada di SMP Santo Yakobus. Jadi kalau misalnya kalian kangen sama sekolah, bisa dilihat dari situ. Juga ada itu video kita pas band tertolak, kan kangen kan bisa lihat di situ. Jadi gitu sih. Jadi nostalgia nih sumpah. Jadi yang belum follow itu ya? Ya, jadi yang belum follow OSIS apa dah lu sendiri nyanyi dulu, ngatain suara jelek, ngajak jangan ngegas dong. Yang belum follow OSIS SMP Santo Yakobus nih, yang belum follow IG-nya, di follow karena kita bakal sering update di sana. Oke, thank you Farel. Far, gue pengen kasih masukan Far. Lu kan ketos ya Far. Gue pengen kasih masukan nih. Gue kasih ide aja nih. Lu sekali-sekali bikin dong Zoom satu angkatan. Kan kita kan kangen kan sama teman-teman. Lu bikin deh. Kan lu sebagai ketos bikin Zoom satu angkatan deh. Satu angkatan kelas 8. Itu seru banget dah. Gue ngasih masukan aja nih. Soalnya gue kangen. Jadi itu salah satu rame masukan. Itu ya. Kan jadi rame ya, yang rame Pak. Pasti nge-like gitu. Iya, tapi kan sedang Farel. Bapak pengen ini ngasih saran juga nih. Apa Pak? Kan udah ada IG-nya tuh. Sekali-sekali kasih giveaway kan buat yang follow gitu biar udah ada Pak giveaway. Giveaway. Udah ada Pak giveaway. Apa? Dapatnya dapat apa? Dapat pizza dari Bu Rosa di video pertama Pak, di Ekotalk pertama. Tapi nggak ada yang ikut sih. Makanya lu pakai alat tulis kayak gitu. Nggak seru Pak. Nggak seru. Ada hadiahnya pulsa gitu ya. Apalagi pulsa, zaman gini siapa yang pakai pulsa Pak? Voucher game. GoPay, OVO gitu. Iya, GoPay, OVO gitu boleh tahu. Waduh. Kalau motor Matic aja Honda Beat gimana Pak Adit? Kita beliin yang baru. Motor Honda ya, Honda Pak, Honda. Kayak Yamaha lah kalau Pak Adit. Pak Adit mah Yamaha lah. Udah Honda dia sekarang. Versi Honda nanti. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang buat semuanya, buat Pak Adit, Pak Yoba, buat Farel, buat Hillary. Melihat situasi saat ini, tentunya semua orang merasakan kerinduan pada tempat kerjanya. Sorry. Apa harapan Bapak, Pak Adit, Pak Yoba, Farel, Hillary melihat situasi saat ini? Tentunya semua orang merasakan kerinduan pada tempat kerjanya atau sekolahnya. Harapannya gimana tuh Pak? Harapannya apa Pak jadinya? Ya harapannya tadi untuk bisa kembali ke normal, tapi normal yang saya maksud adalah normal yang situasi yang benar-benar normal, yang alamiah, bukan normal yang dikondisikan atau normal yang terkesan dipaksakan. Jadi sekalipun normal yang alamiah itu akan terjadi dalam kurun waktu yang lama, kita akan merasakan situasi seperti sekarang ini dalam jangka waktu yang lama, tapi
percayalah bahwa semua pasti ada waktunya, semua akan ada akhirnya. Setiap awal pasti ada akhirnya, ya. Setiap perjumpaan pasti ada perpisahannya. Nah, itu kira-kira kita berjumpa dengan virus ini pasti ada waktunya kita akan berpisah dengan virus ini. Coronanya boleh pergi, kitanya jangan gitu. Wih, boleh juga. Oke, selanjutnya Pak Adit gimana Pak? Oke, kalau saya sih harapannya ya, sebenarnya sih hampir sama ya dengan Pak Yoba, mungkin juga dengan yang lain-lainnya juga. Ya harapannya kita bisa kembali normal. Ya, dalam artian normal ini ya seperti dulu. Ya normalnya bukan yang dengan batasan-batasan, tapi normal yang seperti dulu kita sebelum corona tadi. Ya, jadi ya kita bisa saling berjabat tangan, kita saling bercanda dan lain-lainnya. Nah itu yang saya harapkan seperti itu. Ya dan juga mungkin harapan kedepannya juga ya, dengan adanya virus ini kita juga bisa selalu menjaga kesehatan kita. Tadi yang Pak Yoba bilang tadi ya, nah coronanya boleh pergi tapi kitanya jangan. Itu aja sih harapan saya sih. Oke. Far gimana Far? Dari Faral dulu nih. Kalau Gimana Far? misalnya gue yang pasti pengen cepet-cepet pandemi COVID-19 ini cepat selesai ya. Biar kita bisa ngumpul-ngumpul bareng lagi sama teman-teman. Juga pengajarannya bisa kayak dulu lagi lah. Kalau misalnya PJJ ini kan cuma dikasih kadang-kadang, kalau misalnya pelajaran fisika atau mat itu kalau misalnya jelasin kan kurang bisa ya. Kalau misalnya di sekolah kita dijelasin nggak bisa, apalagi di rumah doang cuma dikasih catatan, kita coba mengertiin sendiri kan nggak bisa sama sekali. Jadi itu sih harapannya, supaya bisa kegiatan belajar mengajarnya kayak dulu lagi. Oke, Far, semoga ide gue bisa ya Far. Amin. Ide gue bisa ya. Amin. Ya. Seru tuh, bakalan seru. Oke. Kalau dari Audrey sendiri gimana Audrey? Kalau harapan gue sama aja ya sama Farel, kayak biar virus ini cepat selesai gitu, biar bisa cepet-cepet ketemu teman sama guru-guru gitu ya. Sama aja kayak Farel gitu, kayak yang pelajaran mat sama fisika itu kan kayak kadang aja udah jelasin sekolah kita tuh susah banget ngertiinnya. Untuk Iyalah. ngertinya tuh perlu beberapa kali penjelasan gitu, bahkan udah les pun kadang masih susah gitu di mengerti. Dan juga kita ada pertanyaan terakhir sebelum menutup segalanya. Pertanyaannya buat gue nih. Gila. Dari @jordan.st21. Kepada Evan sebagai host. Widih, jarang-jarang nih host dikasih pertanyaan. Tanya diri sendiri ya? Iyalah, gila. 3 video baru 1 pertanyaan lo buat host. Thank you Jordan udah peduli sama gue ya. Untuk host, kangen teman-teman nggak? Kalau ditanya kangen atau kagak, kangen lah, gila. Setengah hari ngehabisin waktu di sekolah sama teman-teman, apalagi kadang setelah selesai sekolah masih ketemu teman-teman, nyaris ngabisin seharian lah bareng teman-teman. Jadinya ya kalau ditanya kangen atau kagak, kangen banget lah. Tapi sekarang cuma ketemu lewat layar laptop. Ya mau gimana lagi, gitulah. Kangen banget lah. Kangen sama lu pada, kangen sama Pak Adit, sama Pak Yoba juga, kangen sama guru-guru semuanya. Semoga kita bisa cepat ketemu lagi. Sebelum kita mengakhiri semuanya, ada challenge terakhir buat guest-guest kita. Buat 1 pantun pendek untuk Yakobian dan penonton, buat viewers yang di buat 1 pantun. Dulu nih. Pak Yoba ya. Pak Yoba dulu lah. Guru bahasa Katanya Pak Yoba Indonesia dulu ada, deh. iya, banyak pantun. 10 apa 100 nih? Karena permintaannya 1 ya saya bacakan 2 lah. Ya kan? Pantun yang pertama untuk Yakobian. Belajar hipnotis sama Ferdian. Gampang kesasar kalau nggak nanya. Buat semua sahabat-sahabat Yakobian, ingatlah selalu di setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Itu yang pertama. Mantap Pak, mantap. Yang kedua, yang kedua ini khusus untuk yang spesial selalu di hati saya, itu Anda semua. Ya. Virus corona dari Wuhan. Virus corona dari Wuhan. Orang ulu jami sakti-sakti. Walau kita berjauhan, namun wajahmu selalu di hati.
Hai. Boleh. Mantep. Dari Pak Adit nih. Pak Adit berapa Oke. nih? Kalau Pak Yoba kan 2 ya. Iya. Kalau gitu saya 1 aja. Oke, pantun dari saya. Ke Jakarta mampir ke rumah Pok Luna. Rumah Pok Luna dekat Museum Fathahillah. Ayo kita cegah corona agar kita bisa kembali ke sekolah. Asik. Bagus, Pak. Bagus. Paret. Nah, aku ya pergi ke kota Ambon. Makannya durian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa ya, Fobian. Woi. Ke Gimana Dri, lu udah siap belum? Audrey. Semoga. Audrey kayaknya nyanyi Indri. Enggak, Pak. Saya baca pantun aja cukup. Oh, oke, fine. Pagi-pagi minum kopi. Jangan lupa pakai roti. Kamu yang di sini, jangan lupa pantengin kami. Woi. Jadi kalian guys, jangan lupa buat pantengin kita terus tiap hari Sabtu jam 3 sore, oke? Gue juga ingetin jangan lupa buat follow IG OSIS SMP @osis.smp.jakobus, jangan lupa buat follow. Jangan lupa juga ada yang mau dipromotin dari Farel. Far, mau promote IG nggak Far? Instagram aja kali ya. Iya. @farelhandoyo. Kalau dari Audrey ada yang mau dipromot IG-nya? Gak ada sih, udah banyak followers gua. Gak perlu. Ah gila, sombong banget dah lu. Ya lalu lewat aja lah. Pak Adit ada yang mau dipromot Pak IG-nya atau all shop-nya, online shop-nya jualan Gundam? Gak ada yang tahu kan Pak? Gimana Pak? Kalau IG itu anak-anak, aduh bener-bener deh. Kadang ini Pak, follow saya dong Pak. Udah saya follow, fallback dong Pak. Ya udah fallback. Abis itu udah saya fallback apa? Dia unfollow Dia saya. unfollow. Aduh, Pak, sedih banget, Pak. Sedih emang ya. Tapi IG saya Adita Perkasa. Oke, oke. Pak Yoba gimana Pak? Ya, Mau- IG-nya Yohanes_Baptista_Misarianto. Pokoknya yang gambarnya lagi nunjuk ke awan. Nah, itu nunjuk ke awan tuh ada maknanya, ya kan? Apa Pak? Nunjuk ke awan tuh ada maknanya. Suatu saat kita akan ke sana, itu nunjuknya ke awan. Surga Bukan neraka. saya yang moto Pak. Pak Yoba. Hah? saya- Iya, itu yang saya moto Pak Adit. Iya, sebenarnya IG saya alamatnya ada beberapa akun, ada 12 atau 13. Cuma karena kebutuhan untuk penyelidikan dan pekerjaan, jadi yang resmi ini aja. Yang Oke. 13 udah tangkap polisi soalnya. Gue ingetin lagi buat jangan lupa buat subscribe ke channel SMS Santai Jakobus karena di situ kita bakal update terus tentang Ikotok. Jangan lupa buat follow IG gue @efrenkusuma biar followers gue nambah, oke? Jadinya thank you semuanya yang udah hadir, thank you Pak Adit, thank you Farel, Audrey dan juga Pak Yoba Sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Thank you ya semuanya. Oke. Oke, Sama-sama. bye-bye. Jangan- Bye-bye semuanya. Bye.